Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Lombok memiliki beragam peninggalan sejarah berusia ratusan tahun. Di antaranya adalah Masjid Kuno Gunung Siup di Lombok Timur. Bangunan Masjid Kuno ini menjadi saksi jejak peradaban masuknya Islam di Pulau Lombok. Masjid Kuno Gunung Siup terletak di Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Masjid ini diperkirakan dibangun sejak ratusan tahun silam dan dipercaya masyarakat setempat sebagai peninggalan murid salah satu wali Songo. Masjid berukuran 7 kali 7 meter persegi ini masih berdiri kokoh dengan lantai tanah liat dan atap ilalang. Keberadaan Masjid Kuno Gunung Siup sebagai salah satu saksi bisu masuknya peradaban Islam di Pulau Lombok. Kini Masjid Kuno ini difungsikan pada momen-momen sakral, upacara adat, dan tradisi keislaman seperti maulid, adat bubur beak, dan bubur putih. Memang selama ini masyarakat di sekitar ini selalu ada ritual budaya, ritual adat yang selalu memang di sini bahasanya nyerabi, gitu ya, dengan ya kebanyak ketentuan-ketentuan lah itu untuk yang memang itu secara peninggalan dari dulu. Ini memang ya kurang lebih dari 1 abad katanya ini. Masjid Kuno Gunung Siup sudah beberapa kali direnovasi tanpa menghilangkan keaslian masjid ini. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1997. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Objek wisata Taman Langit di Bukit Bengkaung, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu destinasi primadona yang ramai dikunjungi para wisatawan. Selain spot swafoto, para pengunjung juga dapat menikmati panorama keindahan Kota Mataram dari atas bukit. Objek wisata Taman Langit Bengkaung di Desa Batu Layar, Lombok Barat merupakan satu di antara tempat wisata yang mulai diminati pengunjung. Selain berada di atas perbukitan, daya tarik dari objek wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas swafoto menarik seperti pintu Doraemon dan sayap burung yang begitu fenomenal. Selain swafoto, pengunjung juga dimanjakan dengan panorama alam dengan latar belakang bukit, pantai hingga keindahan Kota Mataram dari atas perbukitan. Sejumlah pengunjung mengaku mengetahui keindahan wisata Taman Langit Bengkaung ini setelah viral di media sosial. Pertama kali kita kenal wisata ini bukan dari Facebook dan bukan dari Instagram atau media sosial lainnya, tetapi karena kita pernah melakukan ziarah ke bawah tuh, kita lagi berbagi, kemudian kita menelusuri jalan ini. Waktu itu belum ada yang ini, dan dulu namanya juga bukan Taman Langit. Nah, waktu kita tahu dia viral, kita pastikan kesini, ternyata inilah tempatnya. Jadi awal-awal dulu bukan niatnya wisata gitu, tapi pas udah tahu ada tempat wisata di sini, why not gitu. Kebetulan kan banyak yang saya lihat saya pertama tahunya sih dari ini, jadi pengen kesini gitu, ngeliat sih tempatnya juga bagus, jadi pengen aja kesini, pengen tahu gitu tempat ini. Ternyata setelah kesini emang bener bagus tempatnya. Dari Kota Mataram, wisata Taman Bukit Bengkaung dapat ditempuh dengan jarak waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Lombok Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Di Lombok terdapat berbagai permainan tradisional yang populer dan dapat dimainkan bersama. Salah satunya adalah gangsing. Gangsing salah satu permainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi. Bisa dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Punahnya beberapa permainan tradisional akibat pergantian zaman dirasa cukup mengkhawatirkan. Mengapa demikian? Permainan tradisional telah dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Untuk memberitahu pada generasi selanjutnya bahwa negara Indonesia ini sangat kaya akan budaya-budaya yang indah. Salah satu permainan seru yang hingga kini tetap dijadikan ajang silaturahmi antar kampung di Lombok adalah permainan legenda gasing. Permainan ini sangat populer di Lombok, bahkan mulai dari Lombok bagian timur hingga barat sering bertanding untuk memperlihatkan kehebatan masing-masing gasing yang telah dibuat.
Beruntung kami dapat melihat permainan ini dimainkan oleh masyarakat di desa yang tidak jauh dari lokasi air terjun Kertagangga. Biasanya gasing ini ada dua jenis, yang terbuat dari kayu dan besi. Keduanya memiliki keunggulan tersendiri. Yang kali ini kita bahas adalah gasing yang terbuat dari kayu. Pertandingan gasing dilakukan antar desa sekecamatan Gangga, Lombok Utara. Pola permainannya berkelompok mulai dari 5 hingga 15 orang, lalu gasing tersebut saling pukul hingga mencari siapa yang paling lama berputar yang menjadi pemenangnya. Dari gali asam. Terus dia dibikin gini, dia bikin lomba kan, kasih bulan lombor, gasing lonjor bular. Apa bedanya sama gasing yang bulat sama yang ini, Pak? Kalau yang itu, yang ceper itu dia cepat, lama dia berputar. Kalau ini cepat dia mati gitu. Itu enggak mau diikutkan. Bagaimana cara permainannya, Pak? Kalau bermain individu atau berkelompok? berkelompok. Gimana cara mainnya? Kalau satu kelompok itu ada 8 orang. 8 orang di 3 itu nggak dipakai. Kalau dia kecapean temannya baru itu diganti gitu. Aturannya gimana, Pak? Aturannya 5 sekali pakai itu dah. 5 kali pantok gitu. Pindah lagi yang itu. Yang menang yang kayak gimana? Yang menang itu ada yang itu. Yang mana yang gede dari pertama sampai selanjut. Ya, bertahan yang muter. Biasanya permainan ini dimainkan sebelum bulan puasa. Adapun istilah cara dalam permainan gasing ini adalah pantok dan ngorong. Ngorong adalah gasing yang diputar oleh orang yang jadi bawah dan dipantok oleh yang menang dalam bergasingan. Pantok adalah gasing yang jadi atas atau sebagai pemukul gasing yang jadi bawah. Inilah pelosok negeri yang kami jelajahi. Masih banyak pelosok negeri yang lain yang perlu kita jamah dan kita lestarikan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.